Baik, dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memberikan ucapan selamat datang kepada dokter-dokter hewan yang telah bergabung di Zoom dalam acara webinar kita sore hari ini. Perizinan dokter hewan, kupas tuntas pembuatan KTA, STRV, SIP, SIVET, pembuatan PT perseorangan, pendaftaran merek, hak paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Selamat datang, Dok. Selamat datang pula saya ucapkan untuk yang terhormat Dr. Hewan Irlia Nur Agustin yang telah hadir di antara kita. Beliau selaku Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Pengelolaan Hewan Kesayangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia. Serta pembicara utama kita sore hari ini yaitu yang terhormat Dr. Hewan Ardiansyah, MSc. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Hewan Wanda Alia yang bertugas untuk memandu acara webinar sore hari ini selama 2 jam ke depan. Baik, eh, saya izin untuk membacakan peraturan webinar sore ini ya, Dok. Yang pertama, peserta webinar wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta webinar dimohon untuk mengganti display name dengan format nama underscore asal atau institusi. Yang ketiga, peserta webinar yang hendak mengajukan pertanyaan dipersilakan ketika sesi pemaparan materi telah berakhir, baik melalui kolom chat maupun raise hand dan mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan oleh pemandu acara. Yang keempat, pada sesi terakhir, peserta webinar mohon berkenan untuk menyalakan kamera masing-masing untuk sesi foto bersama. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara kita sore hari ini. Dimulai dengan pembukaan, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Dr. Hewan Irlia Nur Agustin, dan kemudian pemaparan materi oleh Dr. Hewan Rahmat Dwi Ardiansyah, MSc, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit, dan foto bersama, kemudian penutupan. Baik, memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi khidmat. Peserta diharap menyesuaikan. Baik, terima kasih. Rangkaian acara yang selanjutnya adalah pemberian sepatah dua patah kata oleh Dr. Hewan Irlia Nur Agustin selaku Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Pengelolaan Hewan Kesayangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan, Dok.
Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apa suara saya bisa terdengar? Assalamualaikum Jelas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Arti, Dr. Wanda, dan rekan-rekan sejawat yang hadir dalam acara webinar ini. Sebelumnya, saya sampaikan permintaan maaf dari Ibu Direktur dan Pak Koordinator karena ada kesibukan lain yang harus beliau hadiri sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dan memberi sambutan dalam acara webinar pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan di bidang praktik kedokteran hewan saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana sekarang kita bisa melihat semakin banyaknya ditemukan tempat praktik dokter hewan, baik itu praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, bahkan sekarang beberapa juga sudah banyak yang mengajukan untuk pendirian rumah sakit hewan. Terkait kegiatan praktik dokter hewan, sebelumnya telah kita atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Junto 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selanjutnya, kita juga telah mengatur lebih jauh dalam Permentan 03 Tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa unit pelayanan kesehatan hewan, baik ambulatori, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, maupun rumah sakit hewan, di situ kita telah atur perizinannya, di mana untuk ambulatori, klinik hewan, dan rumah sakit hewan harus memiliki izin berupa surat izin usaha veteriner atau yang kita kenal dengan istilah SIVET. Sementara untuk praktik dokter hewan mandiri hanya membutuhkan surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis, yang mana hal tersebut kita setarakan dengan SIVET, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan untuk dokter hewan yang melakukan kegiatan di unit pelayanan kesehatan tersebut, yaitu di mana dokter hewan sebagai tenaga medik veteriner dalam melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki SIP atau Surat Izin Praktik Dokter Hewan, di mana SIP dokter hewan tersebut merupakan bukti tertulis bagi seorang medik veteriner untuk dapat melakukan pelayanan jasa medik sesuai dengan kewenangannya. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, terbitlah Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Dan di situ ditetapkan bahwa seluruh kegiatan perizinan berusaha harus diajukan melalui OSS. Pengajuan dilakukan dengan mengupload seluruh persyaratan di sistem OSS yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi atau penilaian oleh kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengajukan untuk penerbitan perizinan usaha itu, baik tempat melakukan kegiatan layanan maupun SIP-nya. Mungkin di sini juga sudah ada yang pernah mengajukan melalui OSS. Adapun verifikasi dan penilaian perizinan berusaha untuk ambulatori, klinik hewan, rumah sakit hewan, dan SIP dokter hewan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kabupaten Kota. Sedangkan untuk rumah sakit hewan dengan kepemilikan modal asing serta SIP dokter hewan terintegrasi, kewenangannya adalah di pusat, yaitu di Kementerian Pertanian. Ada istilah baru yaitu SIP dokter hewan terintegrasi. SIP dokter hewan terintegrasi adalah SIP yang diperuntukkan bagi dokter hewan yang bekerja di perusahaan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang memberikan layanan jasa medik secara langsung kepada masyarakat. Ini perlu dipahami ya Bapak Ibu terkait SIP dokter hewan terintegrasi ini, bahwa diajukan oleh perusahaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bukan untuk praktik mandiri ataupun untuk praktik di klinik, tapi di perusahaan, contohnya perusahaan perunggasan perusahaan perbibitan sapi seperti itu, bukan untuk praktik di klinik maupun dokter hewan mandiri. Kenapa saya tekankan di sini? Karena yang saya temukan banyak beberapa pengajuan SIP dokter hewan terintegrasi, namun pengajuannya adalah untuk tujuan praktik di klinik atau praktik dokter hewan mandiri. Sehingga saya kembalikan permohonannya karena tidak sesuai dengan izin yang diajukan.
Bapak Ibu, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memberi kepastian dan kemudahan bagi dokter hewan dalam mengajukan perizinan berusaha, di mana persyaratan dalam pengajuannya memiliki keseragaman di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan ketika Bapak Ibu mengajukan perizinan praktek maupun perizinan untuk pendirian klinik di satu daerah dengan daerah lain memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga sekarang tidak ditemukan lagi hal seperti itu. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, semangatnya adalah kemudahan berusaha, kepastian untuk melakukan usaha, dan keseragaman terkait persyaratan dalam penerbitan perizinan berusaha. Dengan memiliki perizinan berusaha, maka Bapak Ibu sebagai seorang dokter hewan memiliki legalitas hukum dalam melakukan kegiatan usaha, baik dari segi legalitas tempat kegiatan usaha maupun legalitas atas pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi dengan di sini PT Graha Vet Indonesia, PT Graha Veteriner Indonesia melakukan, kami menyambut baik dengan yang dilakukan PT Graha Veteriner Indonesia dengan melakukan webinar perizinan dokter hewan. Ini lebih membantu dalam mensosialisasikan bagaimana dalam mengurus untuk pengajuan perizinan berusaha di bidang pelayanan jasa medik veteriner. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Irlia atas sambutannya. Terima kasih dokter sudah menjelaskan mengenai garis besar perizinan dokter hewan. Baik, saya izin lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu mari kita mengenal lebih dalam mengenai sosok pembicara kita sore hari ini. Siapakah gerangan sosok dokter hewan yang akan menjadi narasumber kita? Pada 25 Oktober 1993. Kini beralamat di Jalan Kalimantan nomor 24 Melati Sleman, Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan, dari SD hingga SMA, beliau mengenyam pendidikan di Kediri, kemudian masuk Universitas Gadjah Mada, FKH, di tahun 2011 hingga 2015. Kemudian dilanjutkan di Universitas Gadjah Mada Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian melanjut ke Magister Sains Veteriner di UGM juga tahun 2018 hingga 2020. Untuk riwayat organisasi, beliau sudah berkecimpung di PDHI cabang DIY sejak tahun 2019 menjadi humas, kemudian pada 2023 menjadi sekretaris. Untuk pengalaman kepanitiaan, seminar, dan workshop ini ada berbagai macam ya dok. Sudah dirintis dari semasa kuliah di tahun 2014, pernah menjadi Ketua Pelaksana Olimpiade Zoologi FKH UGM, kemudian pernah menjadi Vice President 63rd International Veterinary Students Association Congress Indonesia 2014, First IVSA Congress in Indonesia. Kemudian di tahun 2023 menjadi sekretaris seminar workshop perunggasan PDHI cabang DIY. Di tahun yang sama pula menjadi sekretaris seminar buka bersama PDHI cabang DIY dan sekretaris TV 2023. Untuk kejuaraan sangat beragam dan beraneka macam ya dok. Ada lomba band, kemudian ada kompetisi proposal penelitian oleh VSC, FKH UGM, kemudian juara 1, Lomba Inovasi Iptek Pemuda Nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, pernah menjadi penyaji tingkat nasional di PIMNAS 27, kemudian menjadi insan berprestasi FKH UGM di tahun 2014 dan 2015. Menjuarai juara 3 poster PIMNAS PKMP dan juara 1 Lomba Inovasi Iptek Pemuda Nasional Kemenpora RI 2015. Baik, untuk riwayat pekerjaan dimulai dari tahun 2013, kemudian dilanjutkan 2018 pernah menjadi asisten lab dari farmakologi FKH UGM, kemudian 2018 menjadi dokter hewan klinik di Klinik Hewan Satwa Kita,
2018 hingga 2019 menjadi tim kantor jaminan mutu FKH UGM. Dan 2019 hingga sekarang menjadi pemilik dan dokter hewan di Geraha Petcare, Geraha Veteriner Indonesia. Untuk riwayat publikasinya beraneka tema ya dok, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Baik, untuk hak kekayaan intelektual memiliki merek logo GPC, HaloVet, Geraha Petcare, Dermalotion, Geraha Veteriner Indonesia, DRHku, Geraha Petcare. Dan untuk desain industri memiliki kartu tanda peliharaan. Untuk hak cipta memiliki website halovet drh.co.id dalam program komputer, kompilasi ciptaan atau data, dan basis data. Untuk hak paten memiliki krim platelet rich plasma dari darah sapi sebagai obat luka. Begitu yang dapat saya bacakan. Sangat luar biasa pengalaman beliau. Mungkin boleh reaction applause-nya ya dok. Baik. Setelah mengenal tentang Dr. Ardi selaku pembicara kita pada sore hari ini, marilah tanpa berlama-lama lagi, kita segera masuk ke dalam sesi utama, yakni pemaparan dan kupas tuntas segala perizinan dokter hewan. Untuk Dr. Ardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Wanda Alia Dewanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter-dokter dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kini diwakili oleh Dr. Hewan Irlia Nur Agustin selaku Kepala Tim Kerja Kelembagaan dan Pengelolaan Hewan kesayangan. Dan juga tak lupa rekan-rekan dokter hewan di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan mahasiswa kedokteran hewan di seluruh Indonesia, selamat datang di webinar Manajemen Klinik Hewan yang kedua dengan judul Perizinan Dokter Hewan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Dr. Hewan Irlia Nur Agustin sudah memaparkan terkait perizinan dokter hewan yang saat ini sedang bergulir, dan nanti akan saya sampaikan beberapa hal, tips and tricks dan juga tata cara pendaftaran perizinan tersebut. Seperti itu. Nah, cukup kita ketahui bersama, ini adalah webinar yang kedua. Yang pertama kemarin berkaitan dengan manajemen klinik hewan secara utuh, itu disampaikan oleh Prof. Ida Cahayati. Beliau sudah memaparkan berbagai macam hal, termasuk di dalamnya ada perizinan dokter hewan, terutama di bidang klinik hewan. Nah, di sini kita mengadakan webinar manajemen klinik lagi yang kedua, yaitu perizinan dokter hewan. Nah, ini disclaimer ya dok ya, bahwa webinar ini murni untuk kita mengetahui tata caranya. Ini di masing-masing kabupaten kota itu berbeda-beda. Sudut pandangnya dari mana? Sudut pandangnya dari kami, si pelaku usaha, yang sudah mencoba mendaftarkan melalui OSS dan juga melalui perizinan-perizinan yang lainnya yang memang bisa dilakukan sampai saat ini. Seperti itu. Maka dari itu bisa kita berikan informasi hal-hal terkait perizinan tersebut. Baik, untuk perizinan dokter hewan, seperti yang Dr. Irlia Nur Agustin tadi sampaikan, bahwa acuannya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, yang di mana di dalam Undang-Undang Cipta tersebut yang masih berlaku adalah Permentan 3 tahun 2019, dan juga diperbarui lagi di Permentan 15 tahun 2021, isinya itu serupa, hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang memang ditambahkan, seperti contohnya SIP terintegrasi tadi, seperti itu. Ya, berdasarkan hal tersebut, dokter hewan itu sebetulnya punya wewenang atau tidak untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan hewan? Jawabannya belum, dok. Jadi ketika dilantik, dokter-dokter semua belum bisa dikatakan untuk menjadi seorang dokter hewan yang dapat melayani masyarakat. Untuk mendapatkan hal itu, dokter-dokter semua harus memiliki wewenang. Wewenang dengan apa? Dengan memiliki surat izin praktek. Dan hal tersebut diatur di Kode Etik Dokter Hewan. Nah, di Kode Etik Dokter Hewan pasal 19 kita dapat mengetahui bahwa dokter hewan tidak membantu praktik ilegal dan wajib melaporkan apabila ada praktik ilegal. Ini di sini clear sekali bahwa setiap dokter hewan tidak boleh ada yang namanya ilegal. Seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Dengan memiliki SIP. Nah,
Ketentuan terhadap SIP tersebut ini di sini disebutkan pada pasal 14. Pasal sebelumnya, dokter hewan yang melakukan praktek wajib memasang papan nama sebagai informasi prakteknya. Di sini kata-katanya wajib, Dok. Artinya setiap dokter hewan wajib memasang papan nama ini dengan ukuran 80 kali 60, isinya apa aja? Nah, di sini yang menekan. Isinya adalah nama, SIP, STRV, dan juga jam praktek. Seperti itu. Maka dari itu, SIP ini sebuah kewajiban yang diatur dalam kode etik dan juga undang-undang. Seperti itu. Kebablasan. Nah, Karena macet. berkaitan dengan itu selanjutnya, dokter-dokter semua yang saat ini sudah melakukan praktek belum memiliki SIP, segeralah untuk mendaftarkan SIP tersebut. Nanti akan kita jelaskan untuk mendapatkan SIP tata caranya bagaimana berdasarkan Permentan 3 tahun 2019. Nah, ini ada pasalnya apabila memang menjadi dokter ilegal, sanksinya adalah sanksi berat. Sanksi berat itu adalah dikeluarkan keanggotaannya dari PDHI DIY. Apakah bisa nanti ketika dikeluarkan dari keanggotaan PDHI DIY untuk menjadi dokter hewan yang memiliki SIP? Secara saat ini alurnya belum bisa, karena organisasi tunggal satu-satunya adalah PDHI. Seperti itu. Nah, untuk itu, sebelum untuk mendaftarkan SIP, maka dari itu perlu untuk dokter-dokter semua mendaftarkan KTA dan STRV. KTA yang sekarang sifatnya adalah seumur hidup. Jadi, dokter bisa mendaftar di mypdhi.com. Di sini dokter tinggal klik saja bagian profile, kemudian nanti kalau sudah punya KTA, dokter tinggal klik cek KTA saja. Masukkan nomor KTA seumur hidup persis seperti angkanya adalah 2.34.01. Nah, seperti itu persis, jangan sampai ada yang salah. Kemudian tinggal klik saja dan perbarui update datanya termasuk passwordnya. Tapi untuk anggota baru ini biasanya lulusan-lulusan baru dan juga anggota-anggota lama yang belum memiliki KTA seumur hidup. Ini nanti bisa klik apply KTA dan juga mengisikan data-datanya secara komplit dan jangan sampai ada yang salah, terutama nomor telepon dan email, karena nanti ada konfirmasi email seperti itu. Dan juga tolong dipersiapkan beberapa data-data yaitu ijazah SKH S1-nya dan juga ijazah atau sertikom ya sekarang ya, sertifikat profesi yaitu yang dokter hewan seperti itu. Kemudian foto untuk laki-laki atau pria, background merah ukuran 4x6 untuk wanita, yaitu nanti background biru. Dan juga disiapkan juga scan KTP-nya. Begitu. Ketika sudah didaftarkan, nanti bisa masuk ke dalam akunnya. Di dalam akun ini sebetulnya seharusnya sistemnya itu akan membaca punya poin SKPB, tapi sekarang belum muncul ini poin SKPB-nya seperti itu. Nanti akan muncul juga nomor KTA, nomor STRT, dan juga cabangnya. Nah, ketika untuk anggota baru bagaimana untuk mendapatkan STRV-nya? Sebelumnya tadi, ketika mendaftar KTA, Anda harus dimintai membayar yang namanya biaya penerbitan KTA. Itu kalau zaman dulunya sebesar 50.000. Sekarang karena memang kartunya berubah, itu ada kenaikan jadi 150.000. Dan juga untuk anggota baru itu nanti wajib membayar iuran rumah PDHI sebesar 400.000. Ditambah lagi rencananya nanti ada iuran dana abadi PDHI itu sebesar 400.000 dan juga administrasi itu sebesar 100.000. Itu kira-kira untuk pembayarannya nanti. Dan ketika sudah berhasil nanti akan diarahkan ke cabang. Tapi mohon maaf ini biasanya ketika melakukan chat pada admin PB PDHI ini terkesan lama sekali. Itu dokter-dokter jangan patah semangat. Ditunggu saja karena dibales berdasarkan chat terbawah. Artinya ketika dokter chat tiap hari ping 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 kemungkinan besar tidak akan dibales karena chatnya masih ada di paling atas. Jadi mohon bersabar, mohon menunggu karena memang anggota kita sangat banyak sekali. Nanti pasti akan dibalas oleh admin PB PDHI. Ketika nanti diarahkan sama admin PB PDHI, nanti akan menuju cabang untuk membayar iuran cabangnya masing-masing. Besaran iuran cabang masing-masing ini berbeda-beda. Ketika sudah membayar iuran cabang, nanti pastinya akan di-approve dan dokter bisa melakukan pengajuan KTA. Ketika di sini nanti masuk profile seperti itu, ketika sudah masuk profile bisa diklik pengajuan SRV. Isikan saja, terutama nanti adalah foto yang saya sebutkan tadi, background merah untuk pria, untuk wanita background biru. Nanti pembayarannya sebesar 250.000 seperti itu. Dan juga nanti ada tambahan biaya administrasi 100.000 ke
cabang ketika pengambilan STRV. Berapa sih waktunya untuk pembuatan STRV ini? Variatif, Dok. Biasanya itu paling cepat 1 bulan. Bisa 2 bulan juga. Untuk KTA bagaimana? Apakah bisa cepat juga? Belum tentu, tergantung pengajuan cabang. Cabang mengajukan tiap bulan atau tiap 3 bulan. Nanti bisa diikutkan periode berapa. Seperti itu. Nah, ketika sudah memiliki KTA dan STRV, ini selanjutnya. Dokter-dokter harus membuat yang namanya rekomendasi SIP dari cabang masing-masing. Cabang masing-masing ini juga berbeda-beda, tidak sama. Begitu. Yang kita contohkan saat ini adalah cabang DIY. Sepertinya memang cabang DIY ini sangat berbeda dengan cabang-cabang yang lain. Karena memang kita benar-benar sangat teliti dalam menilai teman-teman yang praktek ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Dengan cara seperti apa? Dokter yang ada di Jogja ini nanti bisa klik pdhidiy.or.id. Nanti kemudian bisa klik login atau daftar. Kemudian kalau member DIY itu bisa klik daftar member DIY, atau non-member DIY bisa klik member non-DIY. Terkadang kan ada juga yang bukan anggota pdhidiy yang mau praktek di Jogja. Itu bisa praktek dengan menunjukkan surat rekomendasi untuk praktek di Jogja dari cabang setempat. Seperti itu, kemudian diisikan seluruh data-datanya, dan juga nanti sudah bisa login ke akunnya. Ketika sudah bisa login, klik saja dashboard, dan nanti dokter-dokter bisa klik Maps. Di sini nanti bisa dititikkan Maps-nya sebagai kami meninjau lokasinya apakah berdekatan atau tidak. Ada permasalahan di lokasi atau tidak. Karena memang di Jogja sendiri, jarak dokter hewan praktek itu sangat dekat. Dan sampai benar-benar bisa di bawah 500 meter. Ini sangat-sangat dekat sekali. Maka dari itu kita memperlakukan peraturan apabila kurang dari 500 meter kita tidak bisa menerbitkan rekomendasi. Untuk dokter-dokter hewan, karena diatur dalam kode etik, maka dari itu perlu silaturahmi ke dokter hewan sekitarnya. Maka dari itu dokter-dokter semua bisa silaturahmi dengan radius 2 km di sekitarnya. Itu aturan di Jogja. Di aturan di tempat lain mungkin akan berbeda. Di sini dapat diklik layanannya apa, kemudian bisa dibuat surat. Suratnya nanti ada 2 jenis, izin praktek DIY dan juga surat pernyataan. Surat pernyataan ini guna untuk apa? Untuk dokter-dokter bisa melaporkan SIP-nya, karena SIP itu kita dari organisasi harusnya dapat, tapi ternyata tidak dapat. Maka dari itu perlu untuk dilaporkan kembali ke kami untuk mendata dokter-dokter yang hewan yang legal itu siapa saja. Seperti itu. Kemudian ini cara pembuatannya, dan nanti akan mendapatkan contoh suratnya. Nah, nanti ketika sudah disurvei oleh tim survei, dokter semua bisa mendapatkan surat-surat ini apabila semua persyaratan sudah komplit. Seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat ketika nanti disurvei. Dokter akan dicek bagaimana punya papan nama, ruang praktek, stetoskop, dan lain-lainnya, dan juga list ruangannya, apakah layak atau tidak layak, seperti itu. Mohon maaf, untuk ruang-ruangan yang memang kumuh, lembab, kotor, bercampur aduk, anjing dan kucing, pupnya, segala macam. Nah, itu kita tidak bisa berikan kelayakan tersebut. Harus diperbaiki sampai benar-benar layak dahulu. Baru itu kita bisa keluarkan izinnya atau surat rekomendasi SIP-nya. Nah, ketika sudah mendapatkan rekomendasi SIP, ini nanti bisa langsung melanjut ke pembuatan surat izin praktek, seperti itu. Nah, aturannya kita sekarang bicara terkait dasar hukumnya pembuatan surat izin praktek dulu, Dok, ya. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Ilya Nur Agustin benar sekali bahwa sekarang kita itu di bawah adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 5 tahun 2021, di mana sebelumnya sudah ada surat edaran itu, Dok, bahwa praktek dokter hewan mandiri itu dan juga SIP dokter hewan mandiri itu tidak bisa diterbitkan di OSS karena memang belum bisa diterbitkan di sana. Yang bisa diterbitkan di OSS sekarang adalah SIVET, Surat Izin Usaha Veteriner. Nah, nanti kita bisa telaah bareng-bareng di sini terkait Permentan 3 tahun 2019 yang dimana diperbarui di Permentan 5 tahun 2021. Seperti itu. Nah, ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bunyinya yaitu di sini ada peternakan dan kesehatan hewan. Jelas sekali kita diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di sini juga terbunyi bahwa peraturan sebelumnya masih bisa diakui. Sehingga undang-undang Permentan sebelumnya itu Undang-Undang 18 tahun 2009 dan juga Permentan nomor 5 tahun 2019 itu masih berlaku. Maka dari itu acuan kita tetap adalah Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2019 terkait pelayanan jasa medik veteriner. Nah, apa saja sih yang ada di dalam jasa medik veteriner? Di sini sudah saya rangkum.
khusus untuk yang bagian dokter hewan. Kita mentiadakan dahulu yang paramedis dan juga yang lainnya, kita fokus di sini yang ke dokter hewan. Walaupun sebetulnya kita juga sangat terikat sekali dengan yang namanya paramedis kesehatan hewan. Nanti ada SIP-nya sendiri, seperti itu. Tetapi kita fokus dahulu yang di dokter hewan. Nah, di sini pelayanan jasa medis medik veteriner itu jelas, yaitu berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. Jelas di sini pelayanan jasa medik veteriner ini kompetensi dokter hewan gitu, Dok. Nah, tadi disebutkan bahwa adanya SIVET, surat izin usaha veteriner. Nah, ini bukti tertulis menyatakan bahwa unit pelayanan kesehatan hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang kesehatan hewan. Jadi di sini dibedakan, Dok. SIVET itu sendiri adalah izin usaha atau unitnya, nanti SIP sendiri itu adalah dokter hewan yang berpraktek, yang mendapatkan izin seperti itu. Jadi memang berbeda. Nah, di sini di dalam SIVET nanti ada 3 jenis, Dok. Ada ambulatori, klinik hewan, dan rumah sakit hewan. Ambulatori itu apa? Sebetulnya ambulatori itu juga klinik hewan, tetapi level di bawahnya yang dia dinamakan untuk dokter hewan keliling atau house call seperti itu. Nah, ini di ambulatori ini sangat jelas sekali. Memang nantinya ada praktek dokter hewan mandiri, ada ambulatori di sana di dalamnya. Seperti itu, memang berbeda-beda. Dan ini pemahamannya di masing-masing kabupaten kota pasti akan berbeda-beda. Bagaimana menyikapi adanya ambulatori dan praktek dokter hewan mandiri tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat jenis pelayanan jasa medik veteriner yang tadi disebutkan bahwa dokter hewan ya. Dokter hewan itu memberikan diagnosa, prognosa, dan juga tindakan terapeutik konsultasi kesehatan hewan. Itu tugas dari dokter hewan. Di sini adalah disebut pelayanan jasa medik veteriner. Nah, unitnya itu apa? Unitnya itu terdiri dari praktek dokter hewan mandiri, ambulatori, klinik hewan, puskeswan, RSH, dan juga rumah potong hewan. Nah, ini unit tersebut nanti bisa dijadikan sebagai SIVET seperti itu. Nah, ketika SIP berbeda lagi, SIP nanti itu berlaku di satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan. Jadi harus punya unitnya dulu, baru dapat SIP-nya seperti itu. Jadi tidak bisa terbalik, SIP dulu tiba-tiba punya sifatnya itu tidak bisa terbalik. Jadi melalui OSS pun juga sama, tidak bisa terbalik. Jadi dia harus berurutan dari SIVET dahulu, nanti baru ke unit baru punya SIP dokter hewan seperti itu. Satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan hanya untuk satu SIP. Gitu. Nah, SIP ini digunakan untuk siapa sih, Dok? SIP ini digunakan untuk dokter hewan WNI atau WNA. Dan juga nanti di peraturan terbaru ada dokter hewan terintegrasi tadi, yang dimana diperkhususkan untuk perusahaan yang bekerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Seperti itu. Apapun jenis bidang peternakan dan kesehatan hewannya itu boleh untuk mendapatkan SIP terintegrasi. Cuma sekarang memang belum ada yang bisa tembus. Kalaupun sudah tembus, saya nggak tahu bagaimana alurnya. Dan juga siapa yang sudah dapat. Nanti mungkin ada di next event, kita bisa membahas terkait itu. Nah, maka dari itu untuk pendaftaran SIP itu bagaimana? Pendaftaran SIP tadi ini ada syaratnya, yaitu persyaratan administrasi. Harus memberikan surat permohonan, fotokopi KTP, NPWP, foto ijazah, sertikom, rekomendasi dari PDHI cabang setempat, kemudian rekomendasi dari dinas, dan juga surat keterangan pemenuhan tempat praktek. Jadi habis dari rekomendasi SIP dari PDHI, kemudian nanti dilanjutkan untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas dan juga pemenuhan tempat praktek dari dinas. Seperti itu. Nah, di sini di pasal 30 disebutkan bahwa unit pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi 2 lagi, Dok. Unit pelayanan kesehatan hewan itu ada yang berupa praktek dokter hewan mandiri dan juga nanti adanya unit pelayanan kesehatan hewan sebagai SIVET-nya. SIVET itu terdiri dari apa saja? Ambulatori, klinik hewan, dan rumah sakit hewan. Seperti itu. Jadi berbeda, Dok, pendaftarannya untuk praktek dokter hewan mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu sendiri, hanya seorang saja di tempat praktek tersebut. Apabila dokter hewannya banyak, nanti mengikuti klausul dari SIVET, surat izin usaha veteriner, di mana isinya ada apa saja, ambulatori, klinik hewan, dan rumah sakit hewan. Apakah syaratnya itu berat? Tidak selalu, Dok. Jadi tergantung nanti kita melihat persyaratan-persyaratan di belakangnya. Seperti itu.
Nah, nanti ada surat keterangan pemohonan tempat praktek yang akan diterbitkan oleh dari dinas kabupaten kota terkait ya. Begitu untuk menilai bahwa lokasinya layak sebagai ambulatori, praktek mandiri atau klinik hewan atau rumah sakit hewan seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat gamblang sekali dan juga syarat-syaratnya administrasi dan teknisnya juga sangat gamblang sekali. Di sini ada surat permohonan, KTP, akta pendirian badan usaha atau badan hukum, surat bukti kepemilikan atau kontrak, dan juga nanti memiliki surat-surat pernyataan yang lainnya. Seperti itu, dan itu harus diupload komplit di OSS. Nah, apabila praktek dokter hewan mandiri bagaimana? Nanti di luar dari OSS sesuai ketentuan surat edaran yang tadi. Nah, ini sanksi administrasinya ketika dokter hewan itu tidak memiliki SIP di tempat unit usahanya. Maka dari itu nanti unit usahanya bisa dilakukan penutupan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Sebentar. Baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya, Dok. Begitu. Apabila dokter hewan mau praktek, dokter semua mau praktek mandiri, di sini syaratnya sangat simpel sekali. Yang terpenting punya ruang praktek dan juga nanti punya beberapa alat-alat di bawah ini. Pastinya dokter-dokter semua memiliki alat-alat ini seperti itu. Nanti ambulatori juga tidak banyak berbeda. Jadi ambulatori di sini syaratnya hampir mirip dengan praktek dokter hewan mandiri. Seperti itu. Nah, nanti adanya rekam medis, baju praktek, tempat penyimpanan obat, seperti itu. Nah, untuk rekam medis, sebetulnya kalau berdasarkan Undang-Undang tahun 2021, Permentan tahun 2021, itu sebetulnya harus dilaporkan. Memang karena untuk pendataan kita semua dalam pelayanan kesehatan hewannya. Dilaporkannya melalui apa? Bisa melalui Isiknas atau memang pelaporan secara berkala di kabupaten kota masing-masing. Itu sudah diatur di Permentan tahun 2021. Nah, ini apabila klinik hewan. Nah, ini yang prestis, Dok. Memang seharusnya sekarang kita semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan izin surat izin usaha veteriner bagian klinik hewan ini, Dok. Seperti itu. Tidaklah sulit, Dok, sebetulnya untuk mendapatkan surat izin klinik hewan ini, di mana yang sebetulnya paling besar harganya itu biasanya adalah optalmoskop, otoskop, USG. Terus kemudian ada alat periksa darah, alat urinalisis. Biasanya ini yang paling mahal. Seperti itu. Kalau zaman dulu, ini kita berterima kasih sangat kepada Dirjen Kesehatan, Direktur Kesehatan Hewan yang telah menghapus. Dulu itu ada syaratnya yaitu harus memiliki izin Bapeten. Padahal itu sangat sulit sekali. Nah, ternyata sekarang diganti menjadi opsional. Ini kita turut berterima kasih sekali sehingga teman-teman yang mau mengajukan di klinik hewan itu sudah bisa ke sini. Sudah pasti akan bisa jalannya ke sini. Yang mahal apa memang? Yang mahal itu adalah alat periksa darah. Alat periksa darah di sini juga belum spesifik. Apakah boleh secara konvensional seperti kita praktikum di fakultas seperti itu? Boleh saja apabila memenuhi semua kriterianya. Seperti itu. Dan alat-alat periksa darahnya tersebut ada semua. Itu. Yang membedakan hanya ini saja dan juga ruangan-ruangan seperti itu, di mana ketika ada ruang rawat inap itu maksimal hanya 10 ekor hewan kecil saja dan harus dipisahkan antara infeksius dan non infeksius dan juga anjing dan kucing karena nggak boleh ya, Dok, ya, mencampur anjing dan kucing akan terjadi stres silang antara keduanya. Dan juga nantinya ada ruang operasi, ruang preparasi ini yang memang harus dipisahkan ketika operasi tidak boleh di ruang periksa, Dok, harus di ruang operasi tersendiri. Itu yang membedakan. Yang di sini memang ada X-ray viewer. Nah, ini hanya X-ray viewernya aja, Dok, tidak punya kewajiban untuk mendapatkan X-ray seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sinilah yang membedakan. Untuk rumah sakit hewan pastinya akan berbeda. Dan ini yang melakukan izin itu adalah pusat, bukan lagi kabupaten kota yang menerbitkan izinnya. Sehingga memang sangat-sangat ketat sekali, terutama pengion. Jadi radiasi pengion di sini adalah untuk X-ray, itu sangat-sangat perlu dipertimbangkan gitu. Dan ini syarat-syaratnya sangat banyak, bisa dibaca di Permentan 3 tahun 2019. Ini juga syarat-syaratnya seperti itu. Nah, ini adalah skema. Dulu saya waktu mengikuti seminar dari Direktur Kesehatan Hewan, Bapak Irfan Syah ya dulu yang menyampaikan, memang semua kegiatan harusnya bisa dilakukan di OSS, Dok. Cuma secara berjalannya waktu ini sepertinya memang belum bisa diterapkan.
Rancangannya itu seperti ini. Setiap tempat praktek itu boleh mengajukan praktek mandiri atau SIVET seperti itu. SIVET itu dalam berupa ambulatori, klinik hewan maupun rumah sakit hewan. Ketika memiliki SIVET artinya pemenuhan tempat prakteknya itu sudah legal, sudah jelas diakui oleh dinas kabupaten kota masing-masing. Nah, habis itu bisa mengajukan UMKU, PB UMKU. Nah, di sini nanti dokternya akan didaftarkan mendapatkan SIP di masing-masingnya sesuai akun dari OSS-nya tersebut. Jadi satu unit pelayanan itu bisa mendaftarkan SIP 5 dokter, 10 dokter seperti itu. Tetapi untuk sekarang masih belum berjalan seperti ini. Jadi aturan ini belum bisa diterapkan secara optimal. Mungkin nanti ke depannya akan ada perubahan-perubahan yang kita tidak akan ketahui lagi. Tapi skemanya tetap sama, tetap harus mendapatkan pemenuhan persyaratan teknis atau lokasinya itu sudah disurvei oleh dinas kabupaten kota masing-masing. Seperti itu. Jadi ini adalah memang goal-nya dan nanti semua yang mengeluarkan siapa? Bukan dinas peternakan kesehatan hewan di kabupaten kota masing-masing, bukan. Tapi semuanya terpusat di DPM PTSP, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Begitu. Nah, ini pembuatan akun OSS. Kembali lagi, ini adalah pengalaman kami ya dok ya, dalam melakukan pendaftaran klinik hewan dan juga praktek dokter hewan dan juga SIP-nya. Jadi ini kita sampaikan bukan dalam rangka apa namanya mau melangkahi pemerintah dalam pensosialisasian ini, bukan, tapi di sini kita bisa menjelaskan terkait langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan SIP itu bagaimana dari sudut pandang kita si pelaku usaha seperti itu. Nah, ketika membuat SIP, dokter-dokter semua bisa mendaftarkan dahulu di OSS. Nah, ini masing-masing kabupaten kota jelas akan berbeda sekali. Ada yang pakai OSS, ada yang tanpa OSS. Monggo saja, tapi dari sini saya jelaskan mulai dari OSS dahulu. Nanti karena aturan selanjutnya itu beda-beda. Dan juga DPM PTSP-nya itu juga akan beda-beda sekali. Dan juga kalau kami menyarankan selalu mencobalah kenal dengan teman-teman yang ada di dinas dan juga di DPN PTSP. Mereka sangat terbuka sekali dengan kita sehingga perizinan-perizinan yang kita serahkan ke mereka kita bisa kontrol seperti itu. Memang terkadang kemarin ada yang cerita begitu adanya pungli dan lain-lainnya. Jangan takut dok kalau ada pungli-pungli segala macamnya bisa dilaporkan kepada ombudsman atau biasanya di kabupaten kota itu ada lapor Sleman, lapor DIY itu ada. Itu bisa dilaporkan apabila ada bukti validnya. Jadi jangan takut, pastinya ke dalam pengelolaan izin praktek ini semuanya gratis, tidak ada yang berbayar sama sekali. Kecuali untuk urusan organisasi itu berbeda. Seperti itu. Nah, semua perizinan ini kita patut bersyukur karena memang sudah diranai dalam OSS dan semuanya gratis, tidak ada bayar-bebayarnya sama sekali dok. Dokter-dokter semua bisa masuk ke dalam OSS. Kemudian apabila dokter mendaftar menjadi PT, itu nanti bisa diklik yang bagian usaha mikro kecil. Di sini boleh. Ya, nanti ada pilihannya orang perseorangan maupun badan usaha. Paling enak sebetulnya sekarang untuk mendaftar menjadi di klinik itu adalah sebagai badan usaha. Nanti saya jelaskan lagi untuk pembuatan badan usahanya bagaimana. Nah, ini kalau kita contohkan ketika mendaftar sebagai orang perseorangan, bisa diisikan data-datanya secara komplit. Nanti ada verifikasi WA, nomor WA-nya harus tepat ya dok. Jangan sampai salah, karena kalau salah urusannya ribet nanti ngurusin revisinya seperti itu. Jadi harus dipastikan benar-benar tepat. Dan juga alamat emailnya harus benar-benar tepat. Karena kalau salah, katakanlah I-nya ganti Y, emailnya nggak masuk ke kita, itu untuk perbaikannya sangat-sangat sulit. Nanti nomor KTP harus sesuai karena satu OSS, satu KTP, dok. Seperti itu. Untuk yang badan usaha bagaimana? Untuk yang badan usaha nanti melalui NPWP-nya. Jadi satu NPWP, satu OSS, seperti itu. Nanti bisa diisi data-datanya semuanya, kemudian bisa login. Nah, ketika login, dokter bisa klik perizinan berusaha, nanti klik permohonan baru. Nah, nanti diisikan semua data-datanya dokter, termasuk lokasi prakteknya, sudah punya BPJS Ketenagakerjaan atau belum, diisi juga, nanti klik simpan data. Nah, ketika dokter belum memiliki NPWP, nanti akan langsung diarahkan untuk di link NPWP-nya. Jadi di sini langsung bisa dibuatkan NPWP-nya. Nanti kalau belum punya akun, klik saja klik daftar NPWP, kemudian diisikan data-datanya,
Dan dokter nanti akan mendapatkan email tersebut untuk pendaftaran NPWP. Nah, di sini nanti akan ada email verifikasi bahwa dokter sudah memiliki NPWP yang itu bisa dipakai untuk OSS-nya dokter-dokter semua, seperti itu. Nah, di sini nanti ada KBLI, Dok. KBLI-nya untuk praktek dokter hewan itu berapa sih? Untuk KBLI dokter hewan yang terdiri dari ambulatori, klinik hewan, dan rumah sakit hewan itu ada di 75.000 aktivitas kesehatan hewan di sini. Nah, pilih saja di sini kalau mau ambulatori, klik ambulatori, mau klinik hewan, klik klinik hewan. Seperti itu, diisikan datanya secara komplit, termasuk titiknya. Nanti kalau sudah diisi secara komplit, dokter bisa verifikasi validasi resikonya, seperti itu. Untuk zaman dulu sepertinya pernah ada, modalnya itu minimal 500 juta kalau nggak salah. Saat ini tidak, Dok. Sekarang kita masuknya usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti itu. Ketika divalidasi resiko, nanti ada tulisannya. Di sini kegiatannya adalah mikro, tingkat resikonya adalah tinggi, seperti itu. Karena memang klinik hewan itu tinggi resikonya, Dok, seperti itu. Nah, nanti disebutkan kira-kira pendapatannya per tahun itu berapa, dituliskan saja di sini nanti untuk pendataan di DPN PTSP. Ketika sudah, nanti pastinya akan ada email, nama badan usahanya atau nama usahanya di sini sudah ada muncul, plus NIB-nya. Jadi selamat ketika sudah mengisi itu semua, nanti NPIB-nya dokter pasti akan muncul secara otomatis. Nah, di sini nanti ada surat pernyataan, dokter bisa centang semua surat pernyataannya ini yang menyatakan bahwa dokter siap mengurus keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, memenuhi persyaratan perizinan, seperti nanti kita akan isi di pemenuhan persyaratan. Nah, nanti ketika sudah, nanti akan muncul draftnya. Nanti dokter klik saja terbitkan perizinan berusaha. Ketika sudah terbit tersebut, langkahnya belum tuntas, Dok. Jadi tidak hanya di sini saja. Nah, tadi ada izin pemenuhan persyaratan. Dokter harus klik, di sini ada perizinan berusaha, nanti ke bagian bawahnya ada pemenuhan persyaratan. Diklik saja, nanti akan muncul kolomnya. Nanti ketika itu adalah izinnya klinik hewan, diklik saja izin tersebut. Nanti ada persyaratan-persyaratan ini seperti itu. Yang pertama ada bukti kepemilikan dan kontrak lahan. Itu nanti buktinya adalah sertifikat tanah atau perjanjian kontrak, seperti itu. Kalau nanti yang punya saya itu adalah perjanjian kontrak, ada nanti kita bisa tunjukkan di belakang. Terus pernyataan memiliki fasilitas perlengkapan. Ini biasanya kabupaten dan kota itu punya formatnya masing-masing. Silahkan diikuti di kabupaten kota masing-masing formatnya. Kalaupun tidak, bisa pakai format dari kabupaten kota yang di daerah lain. Sama saja. Seperti itu. Menggunakan memperdagangkan obat hewan, ini juga surat pernyataan. Terus kemudian memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. Ini juga pernyataan. Bisa dokter buat dan juga diupload di sini. Nah, yang di sini yang berbeda, Dok. Di sini ada pemenuhan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis dinas daerah kabupaten kota masing-masing. Memang di sini nanti setelah dokter mendapatkan pemenuhan persyaratan dari hasil survei dari teman-teman dari dinas, dokter bisa mengupload di sini bahwa surat pernyataannya itu, surat pemenuhan teknisnya itu ada di sini. Dan kalau kemarin itu di sini izin bapetennya itu wajib sifatnya, sekarang sifatnya opsional, Dok. Nah, ini kita patut bersyukur karena memang sekarang tidak ada persyaratan izin bapeten karena memang ini sangat sulit sekali. Seperti itu. Nah, di sini ada memiliki instalasi pembuangan limbah dan juga bekerja sama dengan lembaga lain. Ini wajib banget, Dok, sifatnya. Punya pengelolaan limbah sendiri atau nanti bekerja sama dengan instansi lain. Seperti saya nanti bekerja sama dengan PT yang mengelola pengelolaan limbah. Dan itu terdata di Kementerian KLHK. Dan itu memang secara otomatis akan terlapor terus-menerus melalui aplikasi dari perusahaan tersebut. Nah, itulah syarat-syaratnya untuk pemenuhan persyaratan. Nah, ketika di sini, apakah sudah, Dok? Jangan, Dok. Nanti ketika sudah diupload, dokter-dokter semua langsung segera menghubungi dinas kota kabupaten terkait untuk segera minta tolong dilakukan verifikasi. Karena yang akan memverifikasi adalah dinas kabupaten kota tersebut. Selanjutnya, ketika dari dinas sudah memverifikasi, DPTM, PTSP nanti yang akan memverifikasi secara utuh. Tapi biasanya yang paling krusial, yang sering dikembalikan, itu dari dinas pertanian dan kesehatan hewan di kabupaten kota masing-masing. Seperti itu. Nah, syarat-syaratnya tadi seperti ini. Nanti ada surat sewa menyewa seperti itu. Nah, ini kalau punya contohnya punya saya seperti itu, kita
dengan sewa 260 juta selama 10 tahun seperti itu. Nanti diisikan semua plus di sini juga ada peta lokasinya dan juga sertifikat bukti tanahnya, atas sertifikat tanahnya. Apabila ada NIMB boleh dilampirkan IMB, apabila tidak ya tidak perlu karena memang bukan persyaratan utamanya. Terus mengajukan perizinan di sini contohnya untuk SIVET ini untuk mendapatkan pemenuhan praktek persyaratan teknisnya tadi. Terus kemudian di sini apabila bentuknya nanti adalah PT, itu bisa dilampirkan badan usahanya seperti itu. Ini kalau saya nanti bentuknya adalah PT Gera Veteriner, pengajuannya untuk klinik hewan. Ini semua suratnya, sertifikatnya nanti yang diupload seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketika sudah memiliki pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis untuk izin usaha veteriner klinik hewan. Spesifik dok, dari kabupaten kota itu nanti pasti akan menerbitkan secara spesifik tulisannya itu apa. Ambulatori ya ambulatori, klinik hewan ya klinik hewan, seperti itu. Nah, apabila hasilnya memenuhi, ya ini bisa diupload di OSS-nya tadi. Nanti ketika sudah diupload semua, sudah diverifikasi oleh dinas dan juga DPM PTSP, dokter semua bisa mendownload hasil verifikasinya. Ini menjadi, mohon maaf, ini akan menjadi sertifikat standar, dok. Dan ini apabila dokter berupa PT, ini bisa diajukan ke perbankan untuk membuat rekening perusahaan seperti itu. Kalau saya pakainya Gera Veteriner Indonesia, jadi rekeningnya nanti atas nama Gera Veteriner Indonesia. Ini sertifikat standar inilah yang dibutuhkan perbankan seperti itu. Dan ini sebagai sifatnya kita, izin nomor 25/11/22/0059/094/0004 ini adalah sifatnya. Nanti akan ada uraiannya, sifatnya, dan ini masa berlakunya selama menjalankan kegiatan usaha, dok. Jadi memang seumur kegiatan usahanya ini seperti itu. Nah, kalau melalui OSS sekarang itu sebetulnya belum bisa untuk mengajukan SIP, tapi sebetulnya ada jalan. Dan itu melalui apa? Melalui OSS di sini ada PBU-MUKU. Begitu. Ketika sudah diverifikasi memenuhi persyaratan tadi, dokter bisa klik PBU-MUKU. Nanti dokter klik bagian yang klinik hewan. Contohnya saya yang klinik hewan. Begitu. Saya juga ada usaha lagi di bidang obat hewan, juga ini nanti yang berbeda. Bisa kita jelaskan di sesi webinar yang lainnya ya, karena memang izin usaha ini memang beda-beda. Di OSS sudah komplit sekali, dok. Memang segala macam jenis izin itu aja, termasuk yang sekarang lagi krusial itu adalah izin penyiaran elektronik ya, SPE. Itu memang sekarang harus wajib setiap penyelenggara web atau hosting itu juga perlu izin tersebut. Nah, nanti dokter bisa klik proses perizinan berusaha UMKU itu untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, di sini nanti dokter klik ajukan perizinan berusaha, nanti ada tulisannya di sini yang saya sebutkan tadi ada dokter hewan terintegrasi, tapi kita tidak bisa masuk di sana karena kita bukan perusahaan yang disebutkan oleh dari Direktorat Kesehatan Hewan tadi. Nah, kita bisa masuknya yang mana, dok? Yang di sini praktek dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner, praktek dokter hewan warga negara Indonesia. Di sini, nanti di sini diklik saja tidak, lanjutkan saja. Nah, di sini ada persyaratannya. Tidak jauh berbeda dengan kita mengurus SIP di kabupaten kota masing-masing. Seperti surat permohonan, foto, fotokopi ijazah, sertikom. Kalau yang sekarang tidak menggunakan sertikom, tapi surat sertifikat profesi, itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada surat rekomendasi dari PDHI, dari dinas, dan juga pemenuhan tempat prakteknya. Diupload di sini semua, dok. Ketika itu sudah diupload, nanti dinas akan memverifikasi. Balik lagi, dinas kabupaten kota yang akan memverifikasi. Segera lapor, segera punya nomor dinas kabupaten kota masing-masing tersebut, terutama enumeratornya. Nah, pastinya ada, yang sebagai enumerator itu pastinya ada. Dekatilah mereka, dok, seperti itu. Nah, bagaimana? Karena yang di OSS itu sebetulnya sekarang tidak berjalan. Padahal kepinginannya seperti diagram yang saya sebutkan di depan tadi. Harusnya masing-masing tempat praktek itu bisa mendaftarkan masing-masing dokter hewannya melalui UMKU-nya tadi. Tapi untuk sekarang skema tersebut belum bisa dijalankan. Jadi kami pun dari Gera Veteriner Indonesia tidak menggunakan itu. Menggunakannya apa? Sementara menggunakan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Permentan, nanti untuk dikembalikan ke DPTM PTSP masing-masing kabupaten kota. Itu kalau kita contohkan di Sleman bisa melalui Sinom, nanti klik saja registrasi, kemudian klik registrasi lagi dan daftar akun seperti itu.
Nantinya kalau sudah didaftar akun, bisa masuk ke dalam akunnya. Nah, klik saja bagian pertanian, kemudian isikan data-datanya semua, jenis izinnya ini dipilih untuk praktek dokter hewan warga negara Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ketika semua datanya sudah, diisikannya formatnya nanti sudah ada. Surat permohonan ini dalam bentuk SIP DRH WNI itu di masing-masing kabupaten itu sudah ada. Nanti dibentuk dalam satu file PDF komplit, urutannya seperti yang di OSS tadi. Itu nanti diuploadkan di sini dan kemudian diupload simpan. Verifikasinya juga sama, kembali ke dinas kabupaten kota masing-masing, baru ke DPTM PTSP. Nah, itu. Ini terus ini untuk penguploadannya seperti itu, dan ini filenya kalau di Dinas Sleman, yang mungkin kalau wilayah-wilayah lain belum ada surat-surat tersebut, boleh menggunakan surat-surat ini untuk di dinas kabupaten kotanya masing-masing. Tetapi saya sarankan ikutilah dinas kabupaten kota yang di tempatnya masing-masing, karena memang sekarang sudah otonomi daerah ya, Dok ya. Nah, ini saya masih baru bisa menunjukkan yang wilayahnya saya begitu. Ini sharing-sharing pembuatan berdasarkan wilayahnya saya. Nanti kita bisa tanya jawab ada problem apa di wilayah-wilayah yang lain ya, Dok ya. Mungkin pastinya akan ada yang problem-problem juga seperti itu. Baik. Nah, ini formnya seperti itu. Nah, terus ini formnya juga sudah ada di sana semuanya. Surat pernyataan yang saya masuk tadi ada di sana juga komplit. Nah, ini nanti ketika sudah menjadi SIP, Dok, begitu. Dan bisa dilacak juga melalui dinas kabupaten kota masing-masing DPTM PTSP-nya. Seperti itu. Nah, di sini memang kalau zaman-zaman dulu ya, Dok, di tahun 2023 itu lumayan sulit sekali untuk mendapatkan SIP. Ini berkas kolega kami ini ditolak begitu. Nah, yang sudah jadi ini yang baru-baru saja seperti itu. Nah, ini memang menjadi SIP-nya. Apakah ini ada di OSS? Tidak ada di OSS, Dok. Karena sampai sekarang belum ada yang berhasil menembus sampai OSS tersebut dan aturannya memang belum secara detail. Maka dari itu dilimpahkan ke DPTM PTSP masing-masing. Seperti itu. Nah, apabila ini tadi dokter-dokter semua katakanlah mendaftarnya secara perseorangan ya. Kami sarankan sekarang cobalah sudah untuk membuat PT perseorangan, Dok. Karena dengan membuat PT perseorangan ini, kekayaannya dokter secara pribadi itu akan sangat terpisah dengan usahanya dokter. Seperti itu. Di sini sudah di Presiden Joko Widodo ini sangat baik sekali membuatkan adanya PT perseorangan gitu. Kalau zaman dulu PT konvensional itu harus ada komisaris, direktur dan lain-lainnya, itu minimal adalah 3 orang dan juga budget minimal adalah 200 juta. Sekarang tidak, Dok. Dengan pembuatan PT perseorangan ini hanya dokter bisa membayar 50.000 saja sudah bisa dapat PT ini. Plus NPWP-nya, plus dokter bisa mendaftar di OSS tadi. Seperti itu. Caranya bagaimana? Dokter bisa masuk ke dalam ahu.go.id. Nanti scroll ke bawah, nanti di bagian bawah sini ada ahu perseorangan. Nah, ketika sudah di ahu perseorangan ini, nanti dokter bisa klik daftar apabila belum memiliki akunnya. Ketika semua data-data sudah didaftarkan, nanti akan ada email verifikasi untuk aktivasi akun. Klik saja aktivasi akunnya. Begitu. Nah, terus kemudian dokter bisa masuk ke dalam halaman loginnya dan kemudian klik pendirian, Dok. Nah, di sini ada nomor vouchernya, Dok. Jangan takut, tinggal dokter klik apabila belum memiliki vouchernya, klik saja klik di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke dalam formnya untuk pembayaran. Di sini hanya membayar 50.000 saja. Seperti itu. Dan kami sarankan pendaftarnya adalah pendirian yang UMKM, Dok. Karena UMKM ini benefitnya sangat banyak sekali. Walaupun PT perseorangan, ini masih bisa disebut sebagai UMKM. UMKM benefitnya sangat banyak sekali, nanti kita bisa lihat di PPT selanjutnya. Seperti itu. Recording in progress. Ya. Baik, maaf. Ya, kami lanjutkan lagi. Baik, kami lanjutkan lagi. Oke, mohon maaf ada kendala teknis tadi. Kemudian dokter-dokter semua nanti pasti akan ada verifikasi sudah melakukan pembayaran atau belum. Kalau belum nanti ada email di sini. Kalau sudah melakukan pembayaran nanti akan ada email lagi yang menyatakan bahwa voucher tersebut dapat digunakan. Nah, nanti ketika vouchernya dimasukkan, isikan data-datanya secara komplit, Dok.
termasuk KBLI yang dokter inginkan. Saya sarankan masukkan banyak sekali KBLI, karena nanti ketika KBLI itu tidak dimasukkan di OSS nanti tidak akan muncul seperti itu. Contohnya punya saya di sini ketika sudah terdaftar ya, nanti sudah punya nomor NPWP-nya dan juga nomor transaksinya begitu ya dok. Di sini bisa kita lihat sertifikatnya dan juga surat pernyataan pendiriannya. Nah di sini saya bilang KBLI ini harus dokter daftarkan. Seinginnya dokter ingin mendaftarkan usaha apa saja seperti itu. Nah itu didaftarkan saja semuanya karena kalau tidak terklik di sini nanti di OSS tidak akan muncul seperti itu. Yang bisa digunakan apa, Dok? Yaitu nomor AHU-nya ini. Nomor AHU-nya ini bisa didaftarkan untuk mendaftarkan di OSS. Seperti itu. Nanti akan ada pendaftaran, NPWP-nya juga sudah akan sah, dan otomatis kita akan mendapatkan NPWP-nya, Dok. Nah, ini contohnya NPWP-nya. Ini berupa PT Perseorangan Terbatas Geraha Veteriner Indonesia. Seperti itu. Nah, kegunaannya itu apa sih, Dok? Apabila kita itu punya PT perseorangan. Yang pertama, rekeningnya dokter itu sudah sangat jelas atas nama badan usahanya dokter. Sehingga klien-klien tidak akan meragukan lagi bahwa ini rekeningnya benar atau tidak. Terkadang penyalahgunaan nomor itu terjadi. Dan juga atas namanya itu atas nama pribadi rata-rata. Maka dari itu penting pembuatan PT ini, sehingga atas nama prakteknya dokter, seperti itu. Dan nanti ke depannya bisa untuk penggunaan pendaftaran merek dok, gitu. Dan juga yang sudah kita alami juga dari Geraha Veteriner Indonesia, akses pemodalan itu sangat dipermudah dan tingkat kepercayaan bank dan juga teman-teman yang mau investasi itu lebih tinggi apabila berbentuknya PT, karena jelas kekayaannya akan terpisah antara kekayaan PT dan juga kekayaan perseorangan. Seperti itu. Memang sudah sangat-sangat dibedakan. Dan sistem perpajakannya juga sangat-sangat dibedakan dengan perpajakan perseorangan. Dulu sudah kita buatkan di webinar pertama terkait perpajakan, mungkin dokter-dokter semua sudah mengikuti ya terkait perpajakan. Memang berbeda perpajakan perseorangan dan juga perpajakan PT seperti itu. Kalau perseorangan nanti ada perhitungannya bagaimana, PT bagaimana. Itu ada plus minusnya, pembayarannya mungkin ya 11-12 lah seperti itu. Nah, itulah ketika sudah membuat PT. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sementara yang di sini HKI-nya yang saya sebutkan di sini adalah yang pembuatan merek dulu ya dok ya, karena sangat banyak sekali. Nanti takutnya kebablasan sampai maghrib seperti itu. Jadi seperti yang saya miliki, saya juga punya selain merek, ada desain industri, ada hak cipta, ada paten juga. Itu paten itu yang paling sangat sulit, sangat sulit itu benar-benar setengah mati kalau tidak punya temuan yang sangat fresh. Ya tidak bisa seperti itu. Terus ada merek ini ya, merek ini masih bisa dijangkau dok. Waktunya itu berbeda-beda. Saya kemarin ada yang rata-rata 1 tahun, ada yang 4 bulan langsung terbit, mereknya ada. Yang paling cepat sebetulnya apa dok? Selain HKI yang ini, yang paling cepat sebetulnya adalah hak cipta. Hak cipta itu ketika datanya valid saat itu juga langsung bisa diterbitkan seperti itu. Nah, ini contohnya, dokter-dokter bisa masuk ke link, yaitu merek.dgip.go.id. Nah, di sini nanti dokter semua bisa, apabila belum memiliki akunnya, bisa klik daftar, kemudian isikan data-datanya secara komplit. Dan di sini nomor KTP dan nama sesuai KTP persis, jangan sampai ada yang berbeda karena nanti akan ditolak. Nah, nanti ketika sudah bisa berhasil masuk, dokter bisa klik permohonan online. Nah, ini adalah contoh punya saya, di dalamnya ada berbagai macam jenis merek yang sudah terdaftar secara resmi. Kemudian dokter bisa klik tambah. Ketika diklik tambah di sini, nanti akan ada permohonan, ini tahap permohonan dari general, pemohon, kuasa, prioritas, merek, kelas, dan lampirannya. Seperti itu. Nah, nanti dokter bisa klik di sini, nanti ada alurnya, kita lihat saja di PDF ya dok ya, karena saya tidak bisa menginputkan misalnya. Nah, ini adalah alurnya dok. Dokter nanti bisa masuk ke dalam alur ini, diisikan datanya secara komplit. Nah, kalau bisa, kalau katakanlah itu merek barang dan jasa, itu nanti diklik aja permohonannya merek barang dan jasa, dok. Pembayarannya nanti pasti akan berbeda. Itu kalau merek itu biasanya per merek itu harganya 2 juta. Nah, kalau merek barang dan jasa,
barang dagang, merek dagang dan jasa, itu nanti kenanya 2 kalinya, jadi 4 juta. Tapi jangan patah semangat, Dok. Ada cara yang lain yang lebih mudah yang saya sampaikan tadi. Ketika dokter mendaftarkan PT, dokter juga termasuk dalam bagian dari UMKM kabupaten kota masing-masing. Dokter akan mendapatkan fasilitas ini. Jadi setiap merek nanti dihargainya hanya 500.000 saja, Dok. Seperti itu. Saya yang berhasil tembus hanya beberapa merek saja, yang lainnya bayar sekitar 4 juta tadi, tapi itu juga sudah cukup memuaskan sekali, Dok. Ketika diisi datanya semua, nanti diklik ya, next, dan juga nanti pemohon datanya diisikan secara komplit. Kalau ada pemohon yang lain, nanti di bawah bisa diisikan data-data pemohon yang lain. Kalau pemohonnya berdasarkan badan usaha, ya nanti diklik aja badan usaha. Apabila perseorangan, ya diklik perseorangan. Saran saya sih perseorangan aja sih untuk merek, Dok. Seperti itu. Kuasa hukumnya nanti boleh ada kuasa hukum atau tidak. Kalau menurut saya merek itu tidak perlu ada kuasa hukum karena kalau memang namanya itu sudah berbeda di kelasnya. Kalau di kelas yang berbeda namanya sama masih diperbolehkan. Tapi kalau kelasnya sama, nama yang sama itu tidak diperbolehkan sama sekali. Contohnya punya saya Geraha Veteriner dan juga ada Geraha Petcare. Nanti ada juga Geraha, ada GRAHA Animal gitu. Itu tidak boleh, tidak akan bisa diterima seperti itu. Dan memang nama Geraha sendiri adalah punya hak patennya dari saya gitu. Nah, ini prioritas disimpan lanjutkan saja. Terus mereknya ini eh, diklik saja bagian kata dan lukisan, Dok. Jadi ada logonya, di bawahnya ada kata-katanya. Kalau nggak ada kata-katanya nanti nggak muncul di sertifikat mereknya dokter. Seperti itu. Maka dari itu setiap logonya dokter itu di bawahnya ada tulisannya. Atau di logonya dokter itu sudah dalam bentuk tulisan. Itu alhamdulillah. Nah, memang nanti bisa muncul di sertifikatnya. Nah, terus kemudian ini bisa didaftarkan kelasnya. Kalau untuk kelas kesehatan itu baik dokter manusia, dokter umum, farmasi, itu semuanya ada di salah satu kelas. Itu kelas 44. Seperti itu. Kelas yang lain nanti silahkan di-searching saja di bagian merek. Itu ada kelas-kelasnya sendiri seperti itu. Nah, untuk kesehatan hewan itu hanya ada di kelas 44, tidak ada yang lain. Seperti itu. Nah, nanti diisikan saja penguraiannya apa aja. Ini kalau bisa diklik semua, ya diklik semua kesehatan hewan, kesehatan grooming, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah, nanti diklik simpan. Nah, di sini yang membedakan, Dok. Di lampiran ini, apabila dokter mendaftar menjadi UMKM, itu dokter bisa mengajukan melalui dinas UMKM yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nanti suratnya apa saja, saya sebutkan nanti di apa namanya di PPT. Yang pasti nanti dokter harus memberikan tanda tangan digital, bentuk tanda tangan dalam kertas itu di-scan. Terus kemudian ada juga KTP, NPWP, seperti itu nanti dimasukkan di sini. Kalau sudah nanti klik lanjut dan dokter punya datanya secara komplit. Nanti kalau ini diklik saja sesuai dan klik ya. Gitu. Nanti kalau sudah sukses, ya ini sudah bisa masuk ke dalam antrian untuk pendaftaran mereknya. Seperti itu. Nanti kalau sudah bayar, nanti akan ada tulisannya bayar seperti ini, dan kalau sudah ada tanda terimanya, nanti seperti punya saya. Tadi yang di sini sudah ada tanda terimanya seperti itu. Nah, baik. Inilah yang dibutuhkan, Dok, untuk mendapatkan diskon tadi dari 4 juta menjadi 500.000 tadi. Nah, dokter bisa membuat surat pernyataan merek tadi diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota masing-masing atau yang melingkupi UMKM gitu. Kalau yang di DIY itu lingkupnya provinsi seperti itu. Nanti dari kepalanya nanti akan menandatangani surat UMKM-nya kita, yaitu mendaftarkan merek tersebut seperti itu. Nanti diupload dan nanti ini seperti yang punya saya sudah terdaftar Geraha Petcare, HaloVet. HaloVet itu punya saya ya, Dok ya. Jadi kalau ada HaloVet yang lain berarti itu merek palsu begitu. Jadi kalau HaloVet itu marwahnya dari drh.co.id. Sampai sekarang HaloVet itu masih melekat dengan drh.co.id seperti itu. Nah, ini ada DRH-ku, aplikasi kami yang berupa aplikasi di Play Store maupun yang di App Store. Kemudian Geraha Veteriner Indonesia, kami menamakan Geraha Veteriner Indonesia ini untuk PT-nya kami. Jadi apabila ada nama seperti Geraha Dokter Hewan Indonesia atau Geraha Veteriner
yang lain itu nanti tidak bisa digunakan. Itu atas nama punya kami. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang kami miliki untuk hak cipta yang saya bilang tadi. Ketika itu datanya sudah valid, saat itu juga verifikator langsung bisa mengapprove dan kita mendapatkan sertifikatnya. Ini contohnya dari eh, desain industri. Ya, ini desain industri ini punya kami juga terkait kartu tanda peliharaan, di mana di website kami di drh.co.id itu sudah ada kartu tanda peliharaan gitu. Setiap klien yang mendaftar hewannya di sana tercatat dan punya kartu tanda peliharaan seperti ini. Ya, begitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kolega semua dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk tanya jawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ardi atas pemaparan materi tentang perizinan dokter hewan yang sangat lengkap dari pembuatan KTA hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk merek ya dok. Ternyata langkah-langkahnya yang harus ditempuh cukup banyak ya dok, dan perlu step by step satu persatu untuk mendapatkan perizinan tersebut. Baik, saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi dokter-dokter yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang dipaparkan oleh Dokter Ardi, boleh langsung dok diketikkan di kolom chat atau raise hand. Nanti bisa langsung on mic. Gitu. Mungkin saya bacakan dulu yang dari kolom chat ya, Dok Ardi. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan dari Dokter Vivi. Izin bertanya, Dok, apakah ada rincian total biaya untuk pengurusan KTA, STRV, dan SIP di setiap daerah? Oh, oke, siap. Satu persatu dulu ya, Dok ya. Baik, apakah ada perincian pendanaan untuk SIP di masing-masing wilayah kota kabupaten di masing-masing daerah ya, Dok ya? Em, Bisa diketahui di PDAI-nya cabang masing-masing ya, Dok ya. Kalau saat ini saya belum mengetahui di wilayah yang lain-lain seperti apa. Yang pasti alurnya ketika untuk pendaftaran KTA tadi, KTA itu seharga 150.000. Nanti ada tambahan iuran rumah PDAI sebesar 400.000. Kemudian untuk STRV itu sebesar 250.000 dan nanti ada administrasi STRV sebesar 100.000. Jadi ada total biaya di 900.000 ya. Seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah mendapatkan KTA dan STRV, itu nanti pastinya akan ada rekomendasi SIP. Di masing-masing wilayah kabupaten kota atau PDHI-nya di tempat masing-masing variatif untuk rekomendasi SIP. Bisa di 100.000 hingga 1 juta kalau nggak salah sesuai aturan ADART. Jadi ada yang menerapkan 100.000, ada yang 1 juta. Itu tergantung. Terus ada juga iuran cabang. Iuran cabang ini juga variatif gitu. Tapi pada intinya setiap bulan itu wajib membayar 10.000. Nah, karena sekarang STRV-nya itu adalah tiap 5 tahun, perpanjangannya biasanya pembayarannya setiap 5 tahun, yaitu 600.000 minimalnya. Ada di wilayah lain, contohnya Jakarta, bisa di pembayarannya di 4.800.000, itu bisa saja terjadi begitu. Tergantung PDHI-nya masing-masing gitu. Kalau untuk masing-masing PDHI saya belum tahu besarannya berapa. Nah, itu totalnya tadi kalau memang kita lihat dari range minimalnya totalnya kira-kira di 1,8 untuk kepengurusan semuanya. Itu di luar biaya untuk ke DPM PTSP, tapi saya kurang tahu apakah ada biaya juga ke DPM PTSP, saya juga kurang tahu. Mungkin ada yang bercerita atau di sini sharing-sharing seperti itu, monggo silahkan. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, dok. Ya, sudah mulai banyak yang bertanya, jadi harus scroll dulu nih, dok. Oke, yang kedua dari Dokter Hewan Yayu Rizky, izin bertanya, untuk tata cara pengelolaan limbah medis, dok, apakah harus bekerja sama dengan instansi? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yayu, Dokter Iwan Yayu Rizky ya. Sangat bagus sekali ini pertanyaannya karena memang kalau memang tempatnya bisa menampung pengelolaan limbah medis, sangat-sangat disarankan seperti itu.
yang memang pakai destilasi yang memang untuk limbah grade ya seperti itu boleh diperkenankan sekali. Tetapi kalau emang tempatnya tidak mumpuni, boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau saya itu bekerja samanya dengan PT Arah, Dok, begitu. Nah, itu seluruh Indonesia sudah ada PT Arah tersebut dan sangat murah sekali. Kita hanya bayar per kilo saja. Per kilonya itu kalau nggak salah seingat saya 16.000. Seperti itu. Nah, apakah pernah limbah medis itu dalam jumlah banyak? Kalau dari tempat kami sih pernah. Pernah hingga 120 kilo itu pernah. Tapi tidak selalu sih, Dok. Seperti itu. Jadi boleh kalau memang limbahnya dikelola sendiri, asalkan izin pengelolaan limbahnya tadi yang di lokasinya dokter ada seperti itu. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Baik, semoga sudah cukup jelas terjawab, nggih, Dok. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang mirip-mirip, Dok, dari Dokter Hewan Santri dan Dokter Hewan Eka mengenai lebih baik mendaftarkan PT perseorangan atau CV, Dok. Boleh diinfo kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk Dokter Eka, boleh dijelaskan lagi perbedaan PT pada umumnya dan PT perseorangan yang dokter lakukan, serta bagaimana perbandingannya jika berbentuk CV. Baik, terima kasih banyak dok atas penyampaiannya. Begini, em, yang disebut berbadan hukum itu hanya PT dok. Jadi PT Koperasi Yayasan itu adalah lembaga yang berbadan hukum. Seperti itu. Jadi di luar itu bukan berbadan hukum. Contohnya seperti CV. Kenapa kok tidak berbadan hukum disebutnya? Karena memang harta kekayaannya itu tidak dipisah. Kalau PT itu jelas harta kekayaan pasti akan dipisah. Tidak boleh bercampur aduk jadi satu. Tapi kalau CV itu Pak tidak dipisah sama sekali seperti itu. Nah, kelebihan dan kelemahannya apa? Apabila menggunakan CV itu perizinannya lebih mudah. Aspek-aspek yang kita bisa dapatkan tadi seperti untuk mendapatkan rekening PT atau CV tadi itu juga bisa dilakukan. Tapi kelemahannya ketika nanti ada permasalahan keuangan, yang akan dituntut adalah hingga ke perekonomiannya kita secara pribadi. Tapi kalau PT tidak, hanya berdasarkan perekonomian PT-nya saja. Seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan, bedanya apa PT konvensional dengan PT perseorangan? Kenapa kok sekarang dipermudah begitu? Kalau PT yang konvensional, kalau nggak salah ini ya dok ya, saya juga belum pernah mendaftar di situ. Modal dasarnya minimal adalah 200 juta dan minimal memiliki 3 komisaris, 1 direktur seperti itu. Dan itu tercatat di eh, badan hukum gitu. Jadi kita harus punya lembaga hukum untuk mencatat kegiatan tersebut di kenotariatan. Nah, itu yang mendaftarkan siapa? Yang mendaftarkan adalah notaris, seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Kalau PT yang konvensional tadi, itu banyak orang tuh, dilibatkan dalam banyak orang, sehingga pengelolaannya juga bareng-bareng. Modalnya juga harus benar-benar real 200 juta. Tapi kalau PT perseorangan enggak. Terus fungsinya apakah beda? Fungsinya itu sama dengan PT pada umumnya. Perpajakannya juga sama dengan PT pada umumnya. Kalau saya sekarang sudah 3 tahun dalam pengelolaan perpajakan. Zaman dulu yang dihitung adalah tiap bulan keuntungan. Jadi tiap bulan keuntungan berapa nanti itu yang akan dipajakkan. Kalau setelah ini yang dipajakkan itu adalah keuntungannya tiap tahun seperti itu. Jadi kalau dulu saya bayarnya tiap bulan, kalau yang sekarang setelah 3 tahun bayarnya tiap tahun. Dan itu mungkin cara-cara perpajakannya di masing-masing kabupaten kota itu pasti akan berbeda. Pada intinya kita akan terkena PP 21 seperti itu. Seperti itu bedanya. Jadi eh, mungkin menjawab pertanyaannya ya. Monggo, Dok. Baik, dokter. Terima kasih. Jawabannya kita lanjut ya, Dok. Wah, cukup banyak ini. Dokter-dokter antusias sekali mengenai topik ini sepertinya ya, Dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Yayan Oki. Selamat sore, Dok. Jika kita sudah memiliki KTA dan STRV, namun sudah tidak aktif, apakah harus membuat baru atau hanya perpanjang saja di PB setempat? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk KTA, apabila KTA-nya dokter sudah seumur hidup, itu nanti dianggapnya adalah anggota lama. Tapi kalau KTA-nya belum seumur hidup, yaitu merupakan anggota baru yang nanti akan mendaftar di mypdhi.com. Seperti itu. Untuk STRV-nya perpanjangannya bagaimana? Kalau nanti belum tercatat di website tersebut. Jadi biasanya tidak akan dikenakan poin SKPB untuk pendaftaran STRV. Ini buat kolega-kolega yang baru mendaftar KTA. Seperti itu. Tapi kalau nanti di akunnya tiba-tiba tulisannya seperti yang punya saya tadi, perpanjangan STRV, ya mau nggak mau kita harus menunjukkan poin SKPB yang kita dapatkan, yaitu minimal 20 poin SKPB. Seperti itu. Jadi mulai sekaranglah segera mendaftarkan KTA dan juga STRV tersebut. Sebelum nanti ada aturan-aturan baru yang kita tidak ketahui, contohnya yang tadi saya sebutkan, akan ada penarikan biaya sebesar 400 dan 100.000 yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya dok. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Hewan Azahra. Permisi dokter, saya mau bertanya apabila seorang dokter hewan sudah memiliki SIP di suatu daerah namun akan berpindah tempat praktek ke daerah lain, apakah alurnya sama? Serta rekomendasi yang perlu didapatkan dari mana saja ya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Jadi untuk pembuatan SIP itu seperti yang disebutkan di Permentan 3 tahun 2019 tadi, bahwa memang eh, satu unit usaha itu hanya untuk satu SIP. Jadi SIP itu hanya untuk satu tempat saja, tidak bisa digunakan untuk ke tempat yang lain. Ketika dokter akan pindah ke tempat yang lain, disarankan untuk mendaftar di tempat lain tersebut, kemudian di tempat yang lama segera dicabut. Pencabutan apakah bisa? Bisa. Di DPM PTSP itu bisa melakukan pencabutan tersebut, sehingga eh, seingat saya, masing-masing dokter hewan itu maksimal hanya boleh memiliki 3 SIP saja secara nasional. Jadi, seumpama di Jogja sudah punya 2 SIP, masih ada satu kesempatan SIP lagi di wilayah yang lain. Kalau kita mau praktek di wilayah yang lain, nanti kita harus minta rekomendasi praktek di wilayah tempat yang akan kita tuju tadi oleh PDHI atas nama kita. Gitu. Contohnya saya di DIY, begitu. Saya akan praktek di Jakarta. Saya minta rekomendasi dari DIY dulu untuk praktek di Jakarta. Seperti itu. Maka dari itu nanti alurnya mengikuti mana? Ketika sudah surat tersebut saya serahkan ke PDHI cabang Jakarta, saya nanti akan mengikuti alur dari PDHI cabang Jakarta untuk penerbitan rekomendasinya. Setelah itu baru saya mendapatkan rekom tersebut untuk kita ajukan ke SIP di Jakarta sesuai kabupaten kotanya masing-masing. Beda-beda mungkin Tangerang beda, Jakarta pusatnya juga beda, seperti itu. Itu. Baik dokter, terima kasih. Mungkin ini juga sudah menjawab pertanyaan dari dokter Neni, nggih? Itu. Oke, kita lanjut dok. Eh, dari dokter Agus Arisma di Kebumen. Selamat sore dokter kolega, saya ingin bertanya. Saya mengurus KTA dari bulan November dan selalu gagal, entah itu error link, perbaikan aplikasi, dan lain-lain. Setiap setelah selesai mengisi semua data, ketika tekan submit selalu gagal dan tulisannya maaf, cek kembali request data KTA. Terima kasih. Nah, itu kenapa ya dok? Baik, terima kasih Dokter Agus Arisma dari Kebumen nih. Wah, aduh ini eh, em, berat buat saya mengungkapkan seperti sebetulnya, karena yang berhak menyampaikan sebetulnya adalah teman-teman yang dari PBPDHI. Pada intinya website PBPDHI, MyPDHI dulunya adalah .org ya dok ya, itu mengalami kendala error dan juga data-data tersebut tidak sepenuhnya bisa diselamatkan. Seperti itu. Maka dari itu sekarang dibuatlah tim baru untuk pembuatan website tersebut menjadi mypdhi.com dan sedang diperbaiki seoptimal mungkin untuk pembuatan website tersebut. Memang pada perjalanannya sampai tahap sekarang ini sepertinya masih ada banyak kendala seperti itu. Nah, ketika ada kendala tersebut, kita bagaimana langkahnya? Yang pertama bisa mengecat
PDHI cabang setempat begitu. Apabila PDHI cabang setempat tidak bisa membalas, nanti chatnya adalah ke Mbak Susi yang PP PDHI. Seperti itu. Karena memang sampai saat ini untuk pengajuan STRV kalau nggak salah itu masih error. Jadi untuk klik linknya itu masih error. Jadi mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut dari PB terkait websitenya sudah bisa atau tidak. Dan kami sarankan untuk dokter-dokter semua pakainya itu pakai website saja, tidak perlu pakai aplikasi yang di Android karena sepertinya memang masih berat untuk sistemnya bekerja seperti itu. Nah, dengan syarat dokter membukanya wajib menggunakan WiFi atau VPN. Kalau pakai data seluler itu nggak bisa, Dok. Seperti itu. Jadi bisanya ya pakai WiFi atau VPN seperti itu. Nah, ketika dokter cek klik KTA ya, ada kan tadi cek KTA. Ketika tidak ada datanya, berarti dokter belum terdata. Datanya tadi termasuk data yang hilang. Nanti apply KTA yang baru aja nggak apa-apa, Dok. Seperti itu untuk pendaftaran akun yang terbaru. Biasanya nanti ketika nomor KTP-nya itu tersinkronkan, data yang lama itu akan masuk ke datanya dokter. Seperti itu. Jadi backup datanya di MyPDH itu banyak cara sebetulnya. Cuma sekarang masih banyak fitur yang error. Seperti itu. Baik, semoga dapat tercerahkan ya dok mengenai problemnya. Itu kita lanjut ya dok Ardi. Ada 3 pertanyaan dari dokter Alia Rifkoh nih dok. Yang pertama, untuk dokter hewan yang bekerja sebagai akademisi atau pegawai di institusi negeri atau swasta, apakah perlu membuat KTA, STRV, dan SIP dok? Tuh. Kemudian yang kedua, untuk dokter hewan yang nantinya akan berpindah domisili, apakah perlu pindah cabang PDHI atau perlu update alamat domisili atau bagaimana ya dok? Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk STRV, apakah ada masa expired dan perlu perpanjangan dok? Untuk perpanjangan syaratnya apa dan perpanjangannya tiap berapa bulan atau tahun ya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Alia Rifkoh Putri Yosena. Ini kalau nggak salah dokter hewan baru ya. Ya. Baik, untuk dokter hewan yang bekerja di lingkungan akademisi atau pegawai institusi, contohnya di bidang PNS. Sebetulnya kalau di PNS itu ada klausul tersendiri, yaitu surat tugas. Tapi secara kode etik dokter hewan tidak bunyi. Jadi harusnya dinas-dinas terkait itu juga menerbitkannya 2, surat tugas dan juga surat izin praktek. Contohnya di Puskeswan. Ya, di Puskeswan tersebut harusnya ada surat izin praktek sesuai dengan aturan PDHI. Ada papan namanya, ukurannya 80 kali 60. Sehingga bisa dikatakan dokter hewan tersebut legal secara hukum dan juga secara kode etik dokter hewan. Bagaimana dokter hewan akademisi yang ada di kampus? Syaratnya juga sama. Apabila dokter hewan tersebut praktek, ya wajib untuk punya SIP. Contohnya sekarang yang di UGM nih, bagian IPD dan juga bedah, semuanya sudah memiliki SIP. Ya seperti itu contohnya. Memang wajib, karena kita harus mematuhi kode etik yang sudah kita junjung. Kode etik itu bukan mengatur kita, hanya kita dengan manusia di sekitar kita atau lingkungan kita. Bukan. Tapi kode etik itu melekat pada diri kita dan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita disumpah dokter hewan, melekat ada kode etik dokter hewan di sana. Nah, yang kedua, untuk dokter hewan yang akan berpindah domisili ini, apakah perlu update pindah cabang atau update alamat domisili aja? Tergantung begitu. Kalau tanpa pindah cabang ya nggak apa-apa, ikut aja cabang sebelumnya. Kalau mau praktek di katakanlah pindah domisili nih di rumahnya nantinya. Ya, itu bisa pakai surat keterangan rekomendasi praktek di tempat wilayah tersebut. Jadi tidak perlu pindah cabang. Tapi memang ketika pindah cabang akan lebih mudah kita mengurus perizinannya. Karena kan bisa langsung ketemu dengan cabang yang terkait di wilayah kota tersebut. Gitu. Nah, untuk STRV apakah ada masa expirednya dan perlu perpanjangan? STRV sekarang masa berlakunya itu 5 tahun. Dan syarat perpanjangannya itu minimal mempunyai 20 SKPB. Dan tenang saja, sekarang berdasarkan hasil mukernas yang terbaru, aturan yang terbaru, SKPB itu poinnya besar-besar sekali. Workshop aja itu bisa minimal dapat 6 SKPB. Workshop aja. Terus kalau nulis jurnal nih,
nulis jurnal, katakanlah dokter-dokter semua, kalau sudah mengenal GV, Jurnal Ilmiah Veteriner Yogyakarta, menulis di GV aja bisa mendapatkan 6 SKPB, dok. Seperti itu. Padahal kita sangat luas sekali untuk bisa menampung para teman-teman yang pengen menulis di jurnal. Seperti itu. Seminar-seminar, contohnya seperti webinar yang saat ini, nanti kita tetap ajukan SKPB, tapi kita nggak tahu bisa lolos atau tidak. Mohon doanya semuanya. Kalau bisa lolos, nanti kita akan share SKPB-nya teman-teman semua yang ada di sini berdasarkan list presensi yang sudah dokter tuliskan. Tapi kalau nggak bisa, mohon maaf karena sekarang syarat pengajuan SKPB sulit banget. Sulit banget. Pembicaranya itu wajib terverifikasi di UPNT dan juga wajib diverifikasi oleh PB. Itu tidak semuanya bisa lolos. Seperti itu. Nah, itu ketika perpanjangan tata caranya seperti yang saya sebutkan tadi ada pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan. Tetapi pasti akan lebih murah ketimbang yang baru mendaftar gitu. Gitu. Kita lanjut ya, Dok. Karena masih ada waktu, kita lanjut tentang sesi tanya jawabnya. Dari Dr. Frankie Samuel. Jika dokter hewan fresh graduate ingin buka klinik praktek sendiri, apakah perlu syarat magang 3 bulan terlebih dulu untuk membuat SIP, Dok? Baik, terima kasih Dokter Hewan Frankie Samuel. Em, Ketentuan ini tidak ada di kode etik, ketentuan ini tidak ada di peraturan perundang-undangan dan permentan. Murni ini hak otonomi dari masing-masing PDHI atau dinas terkait. Seperti itu. Jadi seumpama di DIY. Di DIY ini PDHI-nya tidak mewajibkan ada magang. Tetapi dinasnya, Dinas Bantul, ini mewajibkan ada magang minimal 3 bulan. Tujuannya untuk apa, dok? Biar tidak menjamur praktek-praktek yang asal-asalan seperti itu. Jadi dokter hewan itu benar-benar harus bisa menguasai manajemen klinik hewan yang sekarang kita sampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Ida juga. Seluruh hal terkait manajemen klinik hewan, prakteknya itu harus dikuasai sehingga menjadi dokter hewan yang profesional dan tidak menjatuhkan harkat dan martabat di masing-masing dokter hewan yang lain. Biasanya dokter-dokter hewan yang baru praktek ini nekat, harganya lah yang sangat-sangat diturunkan sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Maka dari itu penting adanya magang. Tapi tidak semua tempat itu mensyaratkan magang. Kalau di DIY itu hanya Bantul saja. Di wilayah yang lain apakah ada syarat? Nggak ada. Contoh kemarin yang saya pernah dengar itu adalah di Jakarta. Jakarta itu juga ada syarat magang tersebut. Dan berbeda seperti di DIY. Kalau di DIY pakai magang-magang sebelumnya waktu mahasiswa itu boleh. Di Jakarta sepertinya berbeda. Jadi PDHI-nya nanti akan menunjuk klinik-klinik terkait untuk dokter bisa magang di sana dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu seperti yang dilakukan dokter manusia. Seperti itu. Jadi ini otonomi daerah masing-masing, dok. Seperti itu. Baik, terima kasih Dok Ardi. Ini ada lagi pertanyaan dari Dokter Azahra. Mungkin melanjut dari pertanyaan yang sebelumnya ya Dok. Permisi Dok, apabila SIP kita terdaftar di suatu daerah, namun akan membuka praktek mandiri atau klinik di daerah yang berbeda dengan SIP kita awalnya, yang perlu diurus SIP kita di daerah baru dulu atau SIVET dulu ya Dok? Baik, terima kasih Dokter Azahra yang sudah menanyakan ya. Jadi ketika kita ingin praktek di suatu wilayah begitu ya, yang perlu dilakukan apa? Yang pertama banget harus dilakukan tadi mengurus rekomendasi SIP dulu, seperti itu. Dan itu mau kita sudah punya SIP atau belum, katakanlah kita pindah di suatu tempat atau ada tempat baru untuk kita praktek, ya peruntukannya seperti di awal tadi, seperti itu. Nah, sambil dokter mengurus rekomendasi tersebut, dokter pun bisa mengurus SIVET-nya. Dari SIVET tersebut nanti kan muncul pemenuhan praktek. Nah, pemenuhan praktek ini bisa diarahkan untuk menjadikan SIP. Tapi ini balik lagi ke kabupaten kota masing-masing. Caranya mungkin beda-beda untuk mendapatkan SIP. Yang terpenting pasti akan ada rekomendasi dari organisasi profesi, ada rekomendasi dari dinas, ada pemenuhan tempat prakteknya. Minimal gitu. Kalau SIVET tidak semua wilayah itu memberlakukan. Jadi itu apa namanya? Hanya beberapa tempat saja. Tapi kalau kita punya usaha klinik hewan, ya baiknya kita punya izin usaha klinik hewan.
tidak hanya asal praktek mandiri saja, seperti itu. Jadi, dan kita tidak bisa semata-mata menyebut tempat kita adalah klinik hewan kalau tidak punya izinnya. Itu secara hukum ya salah. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Melanjut ke pertanyaan Dr. Masrur Amzani. Izin bertanya dok, apakah NPWP daerah bisa dipakai di daerah lain dok untuk memenuhi syarat izin praktek? Baik, terima kasih Dr. Azur. NPWP berlaku nasional, dok. Berlaku dimanapun, dan sekarang kalau NPWP perseorangan itu sudah bergabung dengan NIK. Jadi sudah akan pasti bergabung dengan NIK. Kalau untuk perusahaan itu juga berlaku secara nasional. Jadi kita bisa pakai dimanapun NPWP tersebut. Gitu. Baik dok, ini dua pertanyaan terakhir dari Dr. Atia Fariha. Misal ada dua tempat praktek di satu kabupaten, apakah harus ada dua SIP dok? Baik, terima kasih Dr. Atia ya. Jadi mengacu pada Permentan 3 tahun 2019 tadi, yang memang itu acuan utamanya, berdasarkan hal tersebut, maka satu kabupaten itu kalau punya dua lokasi praktek ya harus punya dua SIP. Jadi yang digunakan itu satu SIP untuk satu unit usaha. Jadi ketika ada di tempat yang lain, ya harus bikin SIP lagi juga. Seperti itu. Dan itu masing-masing dokter hewan maksimal 3 SIP saja. Karena pastinya akan capek sekali ya dok, punya satu aja itu udah capek sekali, apalagi 3 lokasi itu pasti benar-benar bingung gitu. Gitu. Baik, selanjutnya dari Dr. Vicky, Vet Vicky. Dok, izin tanya, berarti jika KTA, STRV berbeda lokasi dengan SIP tidak apa nggih? Baik, benar. Tidak apa-apa. Asalkan ada rekomendasi dari cabang untuk bekerja di tempat praktek yang akan kita inginkan. Nanti pengurusannya tetap di PDHI yang kita akan berdomisili prakteknya. Seperti itu. Baik, ternyata bukan dua pertanyaan terakhir dok, karena masih ada pertanyaan lainnya. Oke, dari Dr. Jose Situmorang. Mau bertanya dok, jika kita dokter hewan house call ingin lintas kabupaten kota untuk praktek, dikarenakan kabupaten sebelah kabupaten kita tidak memiliki dokter hewan, apakah kita bisa menangani di sana dok? Baik, terima kasih banyak Dr. Jose Situmorang. Ini sangat-sangat eksklusif sekali karena ada di aturan Permentan di sini, gitu. Untuk host call, dengan catatan hewannya tidak bisa dibawa ke tempatnya dokter dengan alasan jauh, tidak ada dokter hewan di sana, itu masih diperbolehkan karena mengacu pada permentan tersebut, sebetulnya tidak ada SIP terintegrasi. SIP terintegrasi itu nggak ada. Adanya yaitu kita sebagai dokter hewan praktek. Di dalam permentan tersebut, kita diperbolehkan untuk menangani pelayanan kesehatan hewan di wilayah yang bukan izinnya kita. Dengan catatan hewan tersebut tidak bisa dibawa ke tempat prakteknya dokter. Seperti itu. Tapi kalau masih bisa dibawa, ya disarankan ke kolega yang terdekatnya sana. Seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Dari dokter Santri, untuk izin klinik hewan, apakah harus mempunyai X-ray dok? Saat ini izin saya masih praktek dokter hewan mandiri. Saya buka praktek di kabupaten kecil, yang notabene praktek saya juga punya rawat inap. Jika saya ingin pindah izin ke klinik ini bagaimana ya dok? Dan juga ada rencana untuk mendaftarkan usaha sebagai PT atau CV. Baik, terima kasih Dokter Santri ya. Saran saya segera daftar PT Perseorangan yang lebih mudah dulu dok. Seperti itu. Dengan dokter mendaftarkan PT Perseorangan, dokter bisa mengamankan namanya dulu. Nama itu nanti pastinya tidak akan bisa digunakan oleh pihak lain. Nah ini karena penggunaan nama oleh pihak lain ini sangat-sangat gentar sekali ya. Ini kalau kita lihat. Maka dari itu bisa dokter mendaftarkan PT-nya dulu. Terus nanti apakah harus mempunyai izin X-ray? Tidak, dok. Sekarang sangat dipermudah. Jadi tidak perlu punya izin Bapeten. Seperti itu. Hanya persyaratan yang saya sebutkan tadi, punya hematologi, USG, oftalmoskop,
urinalisis seperti itu. Nah, itulah syarat-syaratnya yang sebetulnya hampir semua klinik punya harusnya. Mikroskop seperti itu semua klinik harusnya punya. Sehingga itu persyaratan yang sangat-sangat simpel sehingga untuk menjadi sebuah klinik hewan itu insya Allah pasti bisa lah, Dok. Semangat ya. Gitu. Nah, apa namanya? Saya praktek di tempat kecil dan punya rawat inapnya. Memang harus kalau nanti rencananya pengen menjadi klinik hewan harus memiliki ruangan-ruangan tersebut, Dok. Rawat inapnya harus dipisah-pisah, ruang labnya harus dipisah juga, ruang operasi, ruang preservasi, observasi itu harus dipisah juga, sehingga tidak menjadi satu. Dan yang pastinya ketika kita praktek pun juga tidak boleh dong ya, Dok ya, menjadikan satu ruang praktek juga sebagai ruang operasi. Itu tidak etis. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya, Dok. Untuk penutupan, ini ada pertanyaan dari Dr. Andi Putri dari Dinas Pertanian Asmat. Wow, jauh sekali ya, Dok. Izin, Dok. Jadi saya ingin membuat akun di MyPDHI untuk membuat KTA, tapi untuk pilihan provinsinya belum ada untuk Papua Selatan. Ini bagaimana solusinya ya, Dok? Terima kasih. Baik, Dokter Andi Putri dari Dinas Pertanian Asmat ya. Dokter bisa lihat di cabang setempat, kira-kira cabangnya mana seperti itu. Karena sepertinya Papua Selatan itu, sebentar kita cek sekalian aja ya, Dok ya. Saya juga nggak hafal itu apa namanya terkait izin yang ada di Asmat ya, Dok ya. Oke, kalau kita cek di sini di mypdhi.com gitu, kita bisa klik about. Sorry, kontak us. Nah, di kontak us ini nanti ada admin cabang seperti itu. Nah, ini cabang-cabang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tadi kalau Papua biasanya di paling akhir seperti itu ya. Nah, di sini adanya Papua dan Papua Barat kalau nggak salah ya. Eh, Boleh menghubungi antara dua ini untuk kira-kira cabangnya itu yang mana seperti itu. Karena terus terang saya juga tidak mengetahui Papua Selatan itu masuk cabang mana. Karena memang contohnya di Jatim, Jatim 1 ini tidak hanya wilayah Surabaya saja, tapi dan sekitarnya seperti itu. Jateng 3 begitu. Jateng 3 itu Karisidenan Kedu. Jadi tidak hanya Magelang saja seperti itu. Jadi memang ini wilayah-wilayahnya nanti ditanyakan aja ke PDI cabangnya yang mana. Tapi saya nggak hafal Dok, Papua Selatan itu mana. Mungkin punyanya Dokter Hewan Titin yang di Papuanya ini. Seperti itu. Baik, Dok. Mungkin sudah terjawab, nggih? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, sudah. Ini ada dari Dokter Santri menanggapi dari jawaban Dokter Ardi tadi. Baik, Dok, dari segi pelayanan sudah seperti klinik. Hanya izinnya saja yang belum terpenuhi karena untuk membuat SIP pun kemarin yang berbasis OSS masih sedikit rumit di daerah saya. Terima kasih masukannya, Dok. Ye, baik. Sudah cukup, Dok? Apa mau dilanjut sesi tanya jawabnya? Ya, ya mungkin sudah cukup sekian ya, karena sudah banyak sekali. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan khusus, nanti kolom chat yang ada di grup bisa saya buka, sehingga dokter bisa berkomunikasi bersama, ada keluhan, keluh kesahnya apa di dalam perizinan, monggo bisa di chat juga. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi ya dok ya, nanti untuk mendapatkan sertifikat, mudah-mudahan ada SKPP-nya. Dan nantinya juga akan kita buatkan sertifikat berdasarkan presensi tersebut. Seperti itu, dan mohon mengisi kira-kira webinar manajemen klinik selanjutnya itu terkait apa? Apa ini yang akan dokter pelajari untuk membuat sebuah klinik hewan gitu. Kliennya kah, SDM-nya kah gitu, atau memang keuangan, mau investasi ini. Bagaimana caranya mendapatkan investasi yang pemodalan, aset pemodalan tadi ya. Monggo nanti dokter bisa sampaikan di next event webinar ke depan mau apa. Seperti itu. Dan juga monggo di grup WhatsApp nanti bisa komentar, chat-chat bersama. Seperti itu. Dan juga untuk perizinan saya rasa memang sangat rumit, tapi insya Allah kalau perlahan-lahan dilakukan pasti akan bisa dapat semuanya kok dok. Seperti itu. Baik, mungkin begitu.
Baik, terima kasih tambahnya Dok Ardi. Terima kasih dokter-dokter atas pertanyaannya, atas antusiasme sore hari ini. Untuk link presensi sudah saya kirim lagi di kolom chat ya Dok. Untuk yang belum mengisi, monggo diisi. Gitu. Nah, lanjut ke rangkaian acara selanjutnya adalah sesi foto bersama ya Dok. Mohon untuk bisa buka kamera masing-masing, kita foto dulu Dok.